Banyak sekali kasus kenakalan remaja. Beberapa di antaranya ada anak masih usia belasan 20 tahun melakukan pembacokan, dan anak-anak yang juga masih usia belasan 20 tahun yang ramai dengan kendaraan Rubiconnya itu melakukan penganiayaan, bahkan korbannya hampir meninggal. Dan banyak lagi kasus-kasus lain, bagaimana anak-anak remaja melakukan pembunuhan, anak-anak remaja melakukan pemerkosaan. Nah, ini adalah sosok anak muda. Yang anak muda ini seperti ini, anak muda ini lahir dan dididik oleh para orang tua di rumah. Kami melihat gitu ya, bagaimana kondisi hari ini orang-orang tua gitu ya, kebingungan mendidik anak-anaknya gitu ya. Bagaimana hari ini kalau kita ingin membangun gedung yang ya tingginya 10 lantai, 20 lantai itu, untuk membangun sebuah gedung yang tinggi 5 lantai, 10 lantai, kita butuh sekolah ya. Sekolahnya apa? Sekolah teknik sipil dan sekolah arsitek. Dalam membangun anak, dalam mendidik anak, dalam membangun generasi, kita mungkin kesulitan mencari sekolahnya orang tua. Maka saya di sini hadir sebagai solusi untuk ayah bunda, bagaimana ayah bunda bisa belajar mengembangkan diri, belajar bagaimana menjadi orang tua yang bisa melahirkan dan mendidik anak-anak yang soleh-solehah, yang kelak ini menjadi tabungan amal soleh di akhirat, dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi di dunia. Bagaimana anak-anak kita piawai menulis buku, bagaimana anak-anak kita piawai dalam kepemimpinan, bagaimana anak-anak kita piawai dalam public speaking, atau bahkan kita ingin mendidik dan melahirkan anak-anak yang jago berbisnis. Maka mari bergabung, belajar bersama kami, Isai, untuk menjadi orang tua yang bahagia, berkah, dan mulia. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ahlan wa sahlan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setinggi-tinggi arti puji, sedalam-dalam rasa syukur, marilah kita aturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti webinar insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang penuh kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Ahdinul Islam. Baik, ahlan wa sahlan untuk ayah bunda yang telah hadir dalam webinar saya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang, selamat menimba ilmu. Insya Allah Samara Academy Education ini akan mengadakan webinar rutin ya ayah bunda, setiap hari Senin. Insya Allah nanti akan ada jadwal menyusul yang lain juga, pukul 20.00 sampai 21.30 insya Allah. Jadi ayah bunda bisa nih setiap Senin yang mau belajar bersama kita, insya Allah kita ready di hari Senin untuk webinarnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, perkenalkan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Elvarina Rizal yang akan bertindak sebagai Master of Ceremony insya Allah sampai selesai. Baik ayah bunda, sebelum kita masuk ke materi pada malam hari ini, akan ada video sponsor yang telah mensupport Samara Academy Education. Baik, mari kita saksikan terlebih dahulu. Proses pengurusan impor dan ekspor yang panjang dan berliku kini begitu mudah dengan mempercayakan kepada HSH. Kami siap memberikan solusi untuk segala kebutuhan pengiriman barang Anda mulai dari A sampai Z, all in one. Baik itu pengiriman port to door, hingga door to door. Dari seluruh negara sampai tempat tujuan yang Anda tunjuk di seluruh wilayah Indonesia maupun sebaliknya. Pelayanan HSH didukung dengan jaringan global dan lokal yang terintegrasi, serta jaringan yang kuat di pelayaran dan kepabeanan.
Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai keamanan, ketepatan waktu, dan kepastian barang sampai di tangan Anda. Kami pastikan Anda mendapatkan semua pelayanan kami tersebut dengan harga terbaik dan dengan prosedur yang sederhana. Cukup hubungi kami dan kami akan mengurus segala sesuatunya untuk Anda. Follow Instagram @hsh.co.id untuk ribuan testimoni dan portofolio pengiriman HSH. Cinta hingga ke surga. Yang telah mensupport Summer Academy Education, ada HSH. HSH ini merupakan jasa ekspedisi ekspor impor. Jadi untuk ayah bunda yang sedang membutuhkan jasa ekspedisi ekspor impor bisa langsung cek di @hsh.co.id. Kemudian juga ada Laksmi Muslimah, yaitu busana wedding pernikahan muslimah. Jadi ayah bunda yang membutuhkan referensi silakan cek di @laksmi muslimah. Baik, sebelum kita mulai dan perkenalkan pemateri pada malam hari ini, kita sapa-sapa dulu untuk ayah bunda. Assalamualaikum ahlan wa sahlan untuk Bunda Eva. Kemudian di sini ada ayah Anwar, ayah Adi, Bunda Wiwi. Kemudian ada ayah Fajar, ahlan wa sahlan, dan ayah bunda yang lainnya. Masya Allah, semoga tetap semangat ya dan diberikan kemudahan untuk belajar bersama-sama pada malam hari ini. Baik, sebelum kita sapa pemateri pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan profil pemateri kita, yakni Bapak Irham Hadi Pratama. Beliau adalah Direktur Samara Academy Education. Kemudian beliau adalah owner Laksmi Muslimah, owner Spikus, Piku Pupus, dan juga owner Baiti Janati. Masya Allah, baik. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Irham, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Irham? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat. Nggih, Pak Irham. Nggih, insya Allah malam ini kita akan membahas kelanjutan ya dari materi minggu kemarin. Nggih. Mungkin bisa disampaikan dulu nih Pak Irham terkait materi yang akan kita dapatkan malam hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, akan lalu kita sudah mendiskusikan mengenai bagaimana menjadi ayah yang pemenang bagi anaknya. Nah, akan lalu kita akan membahas kenapa kok kita ini layak menjadi sang pemenang ya. Salah satunya dan yang paling utama adalah memahami bahwa kita ini ciptaan Allah Taala. Dan juga kita menyadari bahwa ternyata kita ini sudah jadi pemenang bahkan sebelum kita ini diciptakan ya. Nah, dari situ kita menyadari bahwa kita ini adalah lalu pekan lalu saya juga menceritakan bagaimana karakteristik gitu ya. Kalau kita ingin mengetahui citra diri pemenang, kita tentu perlu mengetahui karakteristik yang lain ya, selain pemenang. Ada the winner, ada the loser. Nah, kemarin kita sudah bahas di sini. Bahkan ini, insya Allah malam hari ini kita akan membahas mengenai advisor. Nah, advisor ini apa? Dan the winner ini seperti. Baik. Saya suara saya izin betul. Baik, jazakallah Pak Irham atas ilmunya dan sudah disampaikan ya Ayah Bunda. Jadi minggu lalu itu kita membahas tentang temanya yaitu membangun karakter pemenuh pada diri sang ayah. Jadi pada malam hari ini insya Allah kita juga akan bahas tema tersebut, tapi lanjutan dari materi minggu kemarin. Nah kalau materi minggu kemarin itu lebih ke pada karakteristik the loser-nya ini Ayah Bunda. Nanti kalau yang ketinggalan bisa cek di side channel ya untuk video materi minggu lalu, dan untuk minggu ini insya Allah akan dibahas tentang the winner. Nah tadi udah dapat bocoran. Baik, tanpa berlama-lama langsung tafadhol kami persilakan Pak Irham untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Eva. Suara saya sudah sami-sami bersihkah atau masih bercampur dengan suara saya yang lain?
Kalau dari saya sih sudah bersih suaranya. Sudah ya. jelas, clear. Iya. Monggo dilanjut. Oke. Nah, layarnya sudah kelihatan materinya Mbak Eva. Ya, sudah. Sudah ya. Materinya, deh. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang alhamdulillah karena perjuangan beliau hari ini kita bisa dengan baik dan kita bisa terus meneladani perjuangan beliau, meneruskan perjuangan beliau hingga bisa dapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya Bunda yang sudah bergabung ya malam hari ini. Kita malam ini akan melanjutkan pembahasan bagaimana membangun para pemenang pada diri sang ayah part 2 gitu ya, karena insya Allah pekan lalu sudah membahas part 1-nya. Nah, ini saya juga flash ya materi yang pekan lalu ya, bagi ayah Bunda yang belum mengikuti materi yang pekan lalu nanti bisa dicek di YouTube side channel ya. Nah, kembali membahas ini sudah juga. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan ya. Bagaimana nah ini ya. Kita sekarang membahas bagaimana menjadi seorang pemenang ya. Ini adalah advisor. Nah, ini belum ya. Statement hari sini sampai Paul Potts. Sekarang kita bahas mengenai advisor. Nah, ternyata ada ya, kalau disederhanakan ada 3 citra diri gitu ya. 3 citra diri secara umum Anda itu. Nah, yang pertama adalah kemarin kita sudah bahas mengenai the loser. Nah, sekarang kita membahas advisor gitu ya. Advisor itu orang yang tengah-tengah gitu ya. Enggak the winner, juga enggak the loser. Nah, namanya advisor. Mereka, advisor itu melihat diri mereka sebagai orang yang biasa saja. Atau orang yang rata-rata ya. Tidak buruk. Nah, mereka menganggap diri mereka itu pecundang atau tidak rendah diri. Tapi juga mereka menganggap dirinya hebat. Sehingga ya standar-standar saja ya. Nah, rata. Saat berhasil, nah orang-orang atau ayah dengan karakter advisor ini menganggapnya sebagai suatu keberuntungan. Wah, kamu alhamdulillah ya anak-anakmu soleh ya. Ya alhamdulillah ya kebetulan anak saya begini ya. Jadi dia juga tidak melihat effortnya untuk mengupayakan anaknya menjadi anak yang soleh. Nah, sehingga ketika ada pencapaian sebagai orang tua, sebagai ayah, maka setelah pencapaian itu selesai, dia kembali beraktivitas menjadi ayah yang rata-rata. Nah, dia tidak sungguh-sungguh menjadi ayah yang pemenang, ya. Itu, makanya dia menganggap keberhasilan itu sebagai kebetulan. Nah, dan orang dengan karakter advisor ini, kalau membuat target itu biasa-biasa saja juga. Nah, jadi kamu ingin jadi ayah di mana ya, sudah ngalir saja hidup ini gitu ya. Jadi ayah yang ngalir-ngalir saja, yang biasa-biasa saja. Itu pun kalau ada sasaran, kalau ada target. Kadang-kadang seringkali nggak ada target gitu ya. Sudahlah hidup ini biasa-biasa saja, ngalir-ngalir saja. Nah, juga kadang-kadang seorang ayah yang advisor ini mau bertanggung jawab atas persoalan-persoalan yang ada, atas keberhasilan-keberhasilan yang ada, tapi juga kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Misalnya, anaknya melakukan kesalahan di sekolahan misalnya. Maka seorang ayah yang nantinya misalnya the winner, yaitu take responsibility. Dia bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan anaknya, termasuk apa yang dilakukan di sekolahan. Nah,
Kalau ayah advisor gitu ya, kadang-kadang panggil gurunya, dia Bu, mohon maaf, memang saya seorang tua kurang pas, gitu, kurang mengupayakan pendidikan yang terbaik kepada anak di rumah. Kadang-kadang dia begitu. Tapi di sisi lain, kadang-kadang ayah advisor ini juga menyatakan, ya Bu, saya itu memang ngewakal. Gitu. Jadi akhirnya dia tidak bertanggung jawab atas pribadi anak yang diamanahkan sama Allah, dididik oleh. Nah, dia melepas tanggung jawab. Dia menyalahkan dia itu Bu, memang anak saya itu tahu susahnya luar biasa. Nah, ini adalah ciri-ciri ayah advisor, ayah melepas tanggung jawab. Nah, kadang-kadang dia bertanggung jawab, kadang-kadang dilepaskan tanggung jawabnya dari diri. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menjadi the winner? Nah, bagaimana caranya kita sebagai ayah yang pemenang ya? Ada 3 caranya. Yang pertama, kita perlu mengetahui karakteristik seorang ayah pemenang seperti apa. Nah, lalu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk jadi ayah yang pemenang. Dan yang ketiga, ya, meyakini bahwa memang kita ini ayah yang pemenang. Ya, itu saya jelaskan di awal. Bagaimana kita memiliki keyakinan kita sebagai ayah pemenang. Termasuk kita mengenali siapa pencipta kita, dan termasuk kita mengenali bagaimana proses penciptaan kita ini sudah menunjukkan bahwa sebelum diciptakan, sebelum akhirnya kita jadi janin, kita sudah menjadi ayah yang pemenang, sudah menjadi manusia yang. Kenapa? Karena kalau yang menang itu spermanya ayah juara 2, nah itu sudah jadi kita ya. Kita ini sudah yang juara 1. Nah, jadi kita perlu melakukan 3 hal. Nah, sekarang kita cek gitu ya, bagaimana the winner itu. Nah, ayah yang the winner itu adalah ayah yang memiliki citra diri yang baik dan selalu percaya, insya Allah saya bisa. Kenapa dia percaya? Kenapa ayah the winner ini percaya ini? Ternyata percaya dirinya ini tidak sekedar digantungkan atau dibangun atas perasaan melihat diri ini hebat, tetapi ayah the winner yang sadar bahwa ayah ini diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari bahwa di balik dirinya dia punya backingan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan luar biasa dan insya Allah membantunya dalam segala urusannya ya. Jadi dia percaya diri karena dia percaya pada penciptanya, dan dia juga percaya bahwa dia backup, atau bahasa kita sehari-hari dibackingi, punya backingan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha segala. Nah, dan yang kedua, ayah the winner ini adalah ayah yang memandang baik tentang dirinya. Tidak peduli dia ayah ini sedang berhasil atau sedang gagal menjalankan aktivitas tertentu, misalnya gitu ya, ketika sang ayah ini mengajak bermain Ananda. Nah, ketika mengajak main anaknya, ketika belum berhasil, misalnya main puzzle gitu ya, belum berhasil memecahkan puzzle-nya itu, susunan-susunan puzzle-nya terlalu banyak, misalnya. Ayah ini belum berhasil, nah, dia ayah ini tetap merasa bahwa dirinya adalah baik, dia tidak merasa minder, dia tidak merasa rendah diri karena belum berhasil memecahkan puzzle-puzzle tadi. Nah, dan secara teratur ayah the winner juga membuat target-target capaian baru dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya. Misalnya bahwa ayah ini kepingin ya menjadi ayah yang bisa bermain seru dengan anak-anaknya. Ayah yang menyenangkan ketika mendongeng, bercerita, yang berkisah kepada anak-anaknya. Mungkin awal-awal berkisah, dia melihat anak-anakku kok nggak memperhatikan ya, anak-anakku kok main sendiri ya. Maka dia sungguh-sungguh untuk mengejar targetnya, untuk bisa mendongeng dengan baik. Gitu. Nah, seperti itu ayah bunda. Yang berikutnya adalah ayah the winner ini juga bertanggung jawab atas segala keputusan, tindakan dan konsekuensinya. Nah, termasuk gitu ya terhadap keluarganya.
terhadap anak-anaknya, terhadap pasangannya, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh keluarga, anak-anak dan sebagainya, misalnya tadi anaknya melakukan sesuatu lalu dipanggil oleh gurunya di sekolah, maka terhadap gurunya ayah the winner itu mengambil tanggung jawab dengan apa? Oh iya Bu, ya Pak, mohon maaf atas apa yang sudah dilakukan oleh anak saya. Bahwa kedepannya saya akan perbaiki, saya akan diskusi dengan anak saya bagaimana agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, ayah the winner itu mengambil tanggung jawab, tidak melepas tanggung jawab, tidak melempar tanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang ayah yang menyalahkan orang lain, atau kita menjadi pribadi yang menyalahkan orang lain, maka tertutuplah ruang perbaikan pada persoalan tersebut. Kenapa? Karena orang lain itu tidak bisa kita perbaiki. Yang bisa kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Nah, sehingga kalau kita ingin responsibility atau mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi dan berhubungan dengan diri kita, maka insya Allah kita jadi seorang ayah yang pemenang, karena kita bisa menyelesaikan apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita. Guru pernah berpesan, ya, ketika kita merasa atau mendapati misalnya orang lain berperilaku tidak baik misalnya terhadap kita, guru saya berkata bahwa memang apa yang sudah kamu lakukan atau tidak kamu lakukan sehingga dia melakukan itu kepadamu, ya. Jadi kita ini ketika misalnya ada orang lain yang melakukan apapun terhadap diri kita, sebenarnya kita ini berkontribusi. Kenapa orang lain melakukan itu ya kepadaku? Kenapa orang lain gituin aku ya? Nah, apa yang sudah kulakukan atau apa yang tidak lakukan sehingga dia berbuat begitu kepadaku? Misalnya ada tetangga kita yang jutek, yang jahat, yang nyinyir sama kita, misalnya gitu ya. Nah, kita merasa bahwa aku loh nggak ngapa-ngapain, kok dia tuh nyinyir. Nah, kalau guru saya tadi memberi nasihat, berkata tadi itu, memang apa yang sudah kulakukan atau apa yang tidak kulakukan sehingga tetanggaku itu nyinyir kepadaku. Aku nggak melakukan apa-apa. Lalu apa yang tidak kamu lakukan? Iya ya, aku memang tidak pernah menyapa. Oh iya ya, aku memang tidak pernah ramah ngobrol kepada orang tersebut, pada tetanggaku itu. Dan aku juga tidak pernah memberi hadiah kepadanya. Nah, sehingga pasti ada yang tidak kita lakukan. Sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita. Sehingga ketika kita memiliki mental seorang pemenang, ayah pemenang, maka kita memiliki karakter ayah yang bertanggung jawab. Nah, seorang ayah yang bertanggung jawab ketika menghadapi persoalan apa dalam kehidupan, dia selalu berpikir apa yang sudah kulakukan atau apa yang tidak kulakukan sehingga hal ini terjadi kepadaku atau kepada keluargaku. Nah, itu ayah the winner gitu ya, ayah yang bermental pemenang. Nah, ini ada sebuah video ayah bunda ya. Mohon maaf kalau mungkin videonya ini, oh jadi saya belum share audio. Saya izin share audio sebentar. Share sound ya. Oke, mohon maaf ayah bunda kalau video yang saya miliki berhijab ya, contohnya mohon maaf. Kalau ada reaksi yang kiranya tepat, yang sesuai dengan tema yang berhijab, boleh saya diberikan informasi agar bisa optimal ke depannya. Nah, ini saya ingin nanya ke Mbak Elva atau mungkin ke audiens, ya diskusi boleh. Barusan adalah video di sebuah event ya, American Got Talents. Ada seorang ibu rumah tangga yang mengikuti acara tersebut. Beliau melakukan aktivitas yang menyanyi, dan di ending video tadi kita bersama-sama bahwa di awal itu diremehkan gitu ya, di akhir penonton dan juri sampai standing applause ya. Kalau di luar negeri standing applause itu menggambarkan performa yang luar biasa. Nah,
saya ingin tanya kepada Mbak Elva atau Ayah juga yang bisa menjawab, kira-kira kalau kita melihat satu, bagaimana citra diri dari Susan Boyle, bagaimana dia termasuk percaya diri atau minder, dan yang kedua bagaimana keterampilan atau kompetensinya. Nah, kira-kira menurut Mbak Elva, gimana melihat Susan Boyle dibanding yang kemarin Paul Potts, Mbak Elva? Kalau dari Susan Boyle ini tadi kan memang beliaunya sangat percaya diri. Karena kan beliau itu sudah mungkin yakin juga kalau memang beliau punya potensi, kemampuan gitu. Jadi beliau memang walaupun ada beberapa yang pandangan yang meremehkan seperti itu, tapi kan beliau tetap percaya diri untuk menunjukkan potensinya. Dan memang betul beliau punya potensi yang luar biasa. Tepat sekali Mbak Elva. Mungkin orang meremehkan kita, mungkin orang lain meremehkan kita karena kita dianggap penampilannya kurang sempurna atau apapun yang kurang sempurna. Tapi bagaimana kita memandang diri kita sendiri itu sangat penting. Nah, kemarin kita ketika melihat Paul Potts, performanya sama-sama luar biasa. Tapi Paul Potts minder. Walaupun beliau punya performa yang luar biasa, tapi beliau merasa rendah. Ini sangat beda jauh, 180 derajat dengan Susan Boyle, yang mungkin akhirnya orang awalnya meremehkan, melihatnya meremeh. Ya. Tapi bahkan di akhir mau balik gitu ya soal rodain, dan dia percaya diri dengan melangkahkan kakinya. Nah, ini adalah salah satu contoh citra diri seorang pemenang. Nah, citra diri ternyata tidak berhubungan langsung dengan apa kemampuan kita, sudah berhasil atau tidak. Dan citra diri itu berhubungan dengan bagaimana kita memandang diri kita secara utuh, sehingga itu melahirkan keyakinan kita menghadapi dan menjalani segala suatu kondisi. Nah, gitu. Ini adalah the winner gitu ya. The winner itu adalah dia yang memiliki, ketika kita ingin menjadi the winner, kita perlu memiliki, kita perlu menjadi pribadi, menjadi ayah yang berpikir besar. Berpikir besar itu apa? Memiliki visi atau tujuan hidup yang clear, yang jelas. Kalau kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang kepala keluarga, maka kita perlu jelas menentukan arah bahtera rumah tangga kita. Perlu secara jelas menentukan visi misi anak-anak kita. Misal kita berkata kepada anak-anak kita, nah, kelak engkau akan menjadi seorang yang pemimpin besar, seorang berdakwah di tengah-tengah masyarakat, seorang yang diberi amanah besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin umat. Nah, kita punya visi jelas terhadap nasib atau terhadap karakter atau pertumbuhan anak-anak kita. Dan itu ayah bunda perlu bangun rasa percaya diri itu sejak dini. Sama seperti ketika kita pernah mendengar kisah bagaimana seorang anak yang kalau nggak 21 ya 23 tahun ya, menjadi seorang penakluk Konstantinopel. Setelah itu, dia adalah Muhammad Al-Fatih. Sejak kecil, gitu ya, ayahnya, gurunya itu bilang bahwa engkaulah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Engkaulah yang disebut oleh janji Rasulullah bahwa sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin. Sebaik-baik penakluk Konstantinopel adalah pemimpin di masa itu. Nah, karena anak ini sejak kecil sudah diyakinkan, sudah dibentuk visinya oleh gurunya, oleh orang tuanya, maka dia ketika bertumbuh, dia menjadi anak yang memiliki visi luar biasa. Nah, jadi seorang ayah yang the winner itu memiliki visi yang jelas terhadap keluarganya, memiliki visi yang jelas terhadap dirinya, dan memiliki visi yang jelas kepada istri dan anak-anaknya. Mau dijadikan seperti apa, mau dibawa kemana keluarga ini,
dan mau dijadikan seperti apa dan dibawa kemana keluarga dan pasangannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seorang ayah dominar itu ayah yang memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar, ya. Dia mengambil kendali atas apa yang terjadi terhadap kehidupannya, termasuk kepada orang-orang yang dipilihnya, termasuk istri dan anak-anaknya. Dia selalu take responsibility. Dia tidak pernah melempar tanggung jawab ketika ada sesuatu yang berhubungan keluarganya, baik itu pasangan maupun anak-anaknya. Nah, seorang ayah dominar dia juga senantiasa proaktif, ya, selalu mencari peluang, melakukan inovasi, perbaikan diri terus-menerus. Nah, ini adalah karakter yang sejalan yang dikatakan bahwa orang yang beruntung itu adalah dia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, dan orang yang rugi itu adalah dia yang hari ini sama saja dengan hari kemarin. Dan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, ketika kita sebagai seorang ayah ingin menjadi ayah yang beruntung, maka kita perlu melakukan perbaikan terus-menerus. Kita perlu melakukan self-improvement, family improvement. Nah, kita perlu menjadi pribadi yang proaktif. Nah, selalu mencari peluang dan melakukan inovasi-inovasi di dalam keluarga. Nah, yang keempat, seorang ayah yang the winner, itu dia adalah juga problem solver. Dia adalah seorang ayah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ketika keluarganya, dirinya, anak-anaknya, pasangannya dihadapkan kepada sebuah persoalan, maka ayah the winner senantiasa mencari solusi, mencari jalan, bersungguh-sungguh, berikhtiar, menyelesaikan persoalan keluarga yang ada. Ya, tidak ada ceritanya seorang ayah the winner itu adalah ayah yang lari dari tanggung jawab, yang ketika ada persoalan, dia kabur, dan dia tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Ayah the winner tidak seperti itu. Nah, yang kelima, seorang ayah the winner adalah ayah yang memiliki komitmen sangat tinggi. Seorang ayah yang selalu berusaha menjadi ayah yang terbaik, menjadi suami yang terbaik, menjadi pemimpin keluarga yang terbaik bagi pasangan dan anak-anaknya. Selalu komitmen, kalau ada kesulitan apa, ayah belajar. Ketika ada persoalan apa, ayah belajar. Ketika anak jenau, itu kita perlu berkisah mengenai kisah inspiratif agar dia tidak anak-anak sekarang itu kan hero-nya itu seringkali adalah hero-hero fiktif, ya, Superman, Batman, sebagainya. Nah, ayah the winner itu bisa, di zaman now itu kita perlu jadi ayah yang bisa berkisah, yang bisa bercerita anak-anak kita mengenai kisah-kisah heroisme dalam Islam. Dan hero-hero dalam Islam itu adalah hero-hero real, hero-hero nyata. Misalnya kita perlu berkisah mengenai Muhammad Atiq, kita berkisah mengenai Salahuddin Al-Ayyubi, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin kita itu belum bisa berkisah, tapi ayah the winner selalu berkomitmen untuk dirinya senantiasa belajar dari waktu ke waktu untuk bisa menjadi ayah yang memenuhi apa yang memang perlu untuk dia bisa lakukan. Nah, masalah ini adalah ayah yang berkisah kepada anak-anaknya, ayah yang mendongeng kepada anak-anaknya, sehingga dalam jiwa anaknya penuh terhadap kisah-kisah inspiratif yang membangkitkan semangat, sehingga menginspirasi diri Anda untuk menjadi hero-hero dalam kisah. Nah, dan yang keenam, ayah the winner adalah dia yang senantiasa optimis, gitu ya, memiliki kepercayaan diri tinggi. Nah, kenapa kok bisa memiliki rasa kepercayaan diri tinggi? Karena dia salah satunya punya rasa tawakal yang benar Allah SWT. Bagaimana tawakal yang benar? Adalah tawakal yang sebelum berikhtiar yakin bahwa setiap
setiap persoalan yang dihadapi, dia pasti ditolong oleh Allah SWT. Sehingga sebelum eksekusi, sebelum ikhtiar, hati sang ayah the winner ini sudah penuh dengan keyakinan, penuh dengan rasa percaya diri. Kenapa? Karena ayah yang the winner, tawakalnya sempurna, jadi dia tidak pernah merasa sendirian dalam hidup, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan, sehingga dia pede, percaya diri. Karena pede, nah D-nya yang kedua ini percaya dia. Nah, dia siapa? Robnya yang maha segalanya. Karena dia bergantung penuh kepada Robnya, maka ayah the winner ini percaya diri. Dan ayah the winner juga meyakini bahwa dirinya, diri ayah di kita, ayah the winner ini ada ciptaan Robnya dengan sebaik-baik bentuk. Dan dia meyakini bahwa Robnya ini, Allah SWT, sudah memberikan sumber daya alam, sumber daya power yang luar biasa pada diri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diberikan oleh Allah ke dalam hidupnya. Maka ayah the winner juga senantiasa optimis dalam menjalani segala sesuatu persoalan atau ujian-ujian dalam mengarungi bahtera keluarga atau bahtera rumah tangga. Nah, itu. Ini adalah 4 hal yang perlu kita kuasai, ya. 4 hal yang perlu kita miliki, 4 hal yang perlu kita bentuk di dalam diri kita sebagai ayah the winner. Kita perlu memanfaatkan kekuatan kita, maka kita sebagai ayah ya harus tahu kekuatan yang Allah berikan kepada kita ini apa sih, gitu ya. Kelebihan kita itu seperti apa. Jadi setiap manusia itu sama Allah SWT diciptakan unik dan istimewa, ya, punya kekuatan, keunggulan yang berbeda dari ayah-ayah yang lain. Yang itu Allah hanya memberikan kepada kita. Nah, kita perlu mengetahui dan menyadari itu, sehingga kita bisa mengoptimalkan kekuatan kita. Gitu. Sehingga kita bisa menahkodai kehidupan keluarga kita dengan full power, ya, dengan kekuatan yang optimal. Kita karena menyadari kekuatan kita bisa mengoptimalkan kekuatan-kekuatan kita. Nah, yang kedua, setiap manusia itu punya kekurangan. Setiap manusia juga mau diciptakan unik dengan dan weakness-nya masing-masing, ya. Nah, kita perlu tahu kekurangan kita seperti apa, sehingga kita bisa mensiasati kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita, yang akhirnya kita bisa menyelesaikan persoalan. Ada cerita yang menarik dari guru saya, gitu ya. Guru saya ini dulu ketika SMA, itu bergabung pada tim basket sekolah. Padahal guru saya ini orangnya nggak tinggi, ya, relatif pendek. Nah, mungkin seperti kita ketahui, ya, bahwa orang-orang yang bermain basket itu umumnya dibutuhkan tubuh yang besar tinggi. Nah, kenapa? Karena kalau mau melempar di dekat ring basket itu ya menang, ya, bisa unggul dibanding yang lain. Nah, yang menarik adalah guru saya bermain basket dan beliau bertubuh kecil imut. Nah, lalu beliau berpikir, bagaimana dengan kondisi kekurangan saya tetap bisa menjadi pemain terbaik dalam laga basket. Nah, dia berpikir, mana caranya? Oh, ini ternyata caranya. Karena tubuh saya ini kecil, kalau saya itu mau melempar bahkan di dekat ring, pasti saya kalah secara tubuh dari pemain-pemain yang lain. Maka yang bisa saya lakukan adalah saya berlatih tembakan 3 angka dari luar area, ya, tembakan dari luar itu tembakan 3 angka itu nggak butuh bodian, nggak butuh tubuh yang tinggi. Maka sejak dia menyadari kelemahannya, dia latih terus tembakan 3 angka, dan memang betul pada saat pertandingan atau lomba atau olimpiade basket dia menjadi top skor. Kenapa?
karena dia selalu melempar jarak jauh dan dia sungguh-sungguh melatih itu, sehingga lemparannya nyaris banyak yang masuk. Nah, karena dia selalu melempar jarak jauh, tidak butuh tubuh yang besar. Dia hanya perlu melatih otot-otot tangannya. Nah, maka dia benar-benar menjadi top skor gitu ya ketika dalam pertandingan atau lomba basket antar sekolah. Nah, ini bisa dia lakukan karena dia memahami kelemahannya. Nah, sama misalnya dengan kita. Kalau kita punya kelemahan tertentu, misalnya mungkin gitu ya, kita punya pengalaman masa lalu hubungannya renggang dengan anak-anak kita. Sehingga kita ketika memberikan nasihat kepada anak-anak kita mungkin kurang didengar. Nah, mungkin kita itu sebagai kelemahan yang sudah bisa kita perbaiki dan masih sulit diterima oleh anak-anak kita. Maka bagaimana kita bisa menjadi ayah yang baik? Insya Allah tetap ada caranya. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga seperti apa? Nah, kita kan teman. Maka kita kenalkan anak kita dengan teman kita. Nah, kita titipkan kepada teman kita, aku titip ya, anakku itu kalau kepada aku begini, tapi aku kepingin anakku ini menjadi pribadi yang begini. Maka tolong ketika berjumpa, ngobrol, silaturahim dengan dia, ajak ke kajian dan sebagainya, tolong berikan muatan-muatan seperti ini. Tolong yakinkan bahwa dirinya itu adalah pribadi pemenang yang seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu ketika kita mengetahui kelemahan kita. Maka kita perlu mengenali kekuatan kita dan kita perlu merengkuh kelemahan kita sehingga kita tetap bisa mengoptimalkan kita sebagai seorang ayah dalam kehidupan. Nah, kita juga perlu gitu ya, menegaskan perbedaan kita menjadi ayah yang unggul dalam sisi apa kepada anak-anak kita. Yang berikutnya adalah yang perlu kita bentuk adalah kita harus perlu punya keinginan yang sangat mendalam. Kita perlu punya visi yang sangat jelas kepada keluarga kita ingin seperti apa, kepada pasangan kita ingin menjadikan pasangan kita seperti apa, kepada anak-anak kita ini ingin menjadikan anak-anak kita seperti apa. Kita perlu memiliki keinginan yang sangat mendalam kepada keluarga kita, agar kita benar-benar sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita hanya keinginannya hanya sebatas keinginan yang ringan-ringan saja, maka kita biasanya tidak atau sungguh-sungguh dalam memperjuangkan segala sesuatu. Nah, ini adalah 4 hal yang harus kita bentuk sebagai seorang ayah yang winner, sebagai seorang ayah nah ya, bagaimana kita, apa yang harus dilakukan untuk menjadi ayah pemenang. Mbak Ella, internet saya masih oke ya? Barusan agak nge-lag sedikit. Nah ya, itu karena saya juga melihat itu maksud saya tanya. Ini sudah bisa. Lancar ya, oke kita lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi ayah pemenang? Maka kita perlu melakukan perbaikan diri terus-menerus setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kita perlu mengevaluasi kinerja, pencapaian kita, goal-goal kita dalam keluarga. Dan kita perlu mengukur dari waktu ke waktu kemampuan kita sebagai seperti apa, sehingga kita bisa terus meningkatkan dari waktu ke waktu. Nah, dan kita juga perlu menemukan dan mencari tahu memang kelemahanku ini apa sih? Aku ini yang nggak bisa apa? Aku ini yang kesulitan apa? Ya. Nah, lalu kita juga memperbaiki. Misalnya, aku ini sebagai ayah kok kurang seru ya, tadi ya saya cerita kurang seru ya kalau bermain dengan anakku. Nah, maka kita perlu menyadari itu. Kita perlu mengetahui itu. Karena perubahan dimulai dari satu. Kesadaran. Kalau kita menyadari kelemahan kita,
insya Allah kita bisa mulai dari menyadari itu lalu mencari caranya untuk berubah. Tapi kalau kita ini belum sadar terhadap kelemahan kita, kita akan sulit berubah. Kenapa? Karena kita sendiri tidak tahu apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Nah, kalau kita sendiri belum sadar apa yang perlu kita perbaiki, bagaimana kita bisa memperbaiki kekurangan tersebut? Gitu. Maka kita perlu tahu apa yang perlu kita perbaiki. Dan kita juga perlu tahu dari ya kekuatan-kekuatan kita sehingga kita semakin mahir dalam hal itu. Kalau kita misalnya sebagai ayah mahir dalam motivasi anak, nah bagaimana kita bisa memotivasi lebih dalam lagi? Bagaimana kita bisa memotivasi lebih menginspirasi lagi untuk anak-anak kita sehingga anak-anak kita semakin termotivasi untuk menjadi anak-anak yang sebagai pemimpin di kehidupan berikutnya. Nah, ya, ini ada sebuah tool sederhana, namanya Johari Wheel ya. Saya informasikan bagaimana penggunaannya saja. Nah, kita sebagai ayah perlu gitu ya melakukan evaluasi diri. Nah, evaluasi dirinya gitu ya. Saya menggunakan namanya SI method. S itu apa? Apa yang sustainable. I apa yang improvable. Apa yang sustainable adalah apa yang sudah baik diri kita. Apa yang improvable yaitu apa yang perlu kita perbaiki, apa kelemahan kita, apa kekurangan kita. Nah, itu yang perlu kita ketahui dua hal ini. Dari mana kita bisa mengetahui dua hal ini? Ada banyak jalan. Yang pertama, kita bisa mengevaluasi dan mengukur diri kita sendiri dulu. Apa ya kira-kira kekuatanku sebagai seorang ayah? Kira-kira kelemahanku sebagai seorang ayah? Kita perlu mengevaluasi dari waktu ke waktu diri kita. Apa yang sudah bagus? Yang sudah bagus ini masuk di sustainable berarti. Sesuatu yang sudah positif di diri kita yang perlu kita pertahankan. Kita juga perlu tahu apa yang sudah baik dari diri kita. Sehingga kalau kita tahu itu baik, kita bisa pertahankan dan kita bisa tingkatkan. Nah, dan kita juga perlu tahu apa yang jadi kekurangan dalam diri kita. Sehingga kita sebagai ayah bisa perbaikinya dari waktu ke waktu. Nah, itu cara pertama. Diri kita sendiri yang mengukur diri kita. Namun, ayah bunda seringkali kita ini juga ada yang lost, ada yang luput dari pantauan kita mungkin. Nah, maka kita bisa bercermin, berkaca. Berkaca dengan apa? Dengan pribadi lain. Nah, kalau dalam rumah tangga, kita bisa berkaca dari istri kita. Bagaimana maksudnya berkaca dari istri kita? Maksudnya adalah bagaimana kita dari waktu ke waktu nanya kepada istri kita, kepada pasangan kita, aku ini sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami, apa sih yang sudah bagus? Apa sih yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi sustainable itu adalah apa yang sudah bagus dari diriku. Nah, improvable ini apa yang perlu kuperbaiki dalam diriku. Nah, kita bisa tanya kepada istri. Sehingga istri kita, Abi itu yang sudah bagus ini. Abi itu yang perlu diperbaiki ini. Nah, kita punya catatan apa yang perlu kita perbaiki. Nah, ada syaratnya gitu ya untuk menggunakan alat bantu ini. Apa syaratnya? Apapun yang disampaikan oleh orang lain, kita tidak boleh ngeyel. Tidak boleh ngeyel gimana? Ya ketika istri kita atau orang lain menyampaikan yang buruk tentang kita dan yang baik tentang kita cuma boleh merespon dengan terima kasih. Ya, kita tidak boleh membantah. Aku masa gitu sih? Aku loh nggak gitu menurutku. Nah, kita nggak boleh melakukan itu. Nah, kita cukup menanyai dan kita catat. Nah, setelah itu kita renungkan sendiri. Oh iya ya, kata istriku aku ini kurang komunikatif sebagai ayah. Istriku ini, aku ini kurang seru main sama anak-anak. Nah, kita renungkan sendiri. Sehingga dalam perenungan kita itu, kalau insya Allah kita menemukan, oh iya ya memang begini, nah kita bisa memperbaiki. Tapi kalau memang ternyata yang disampaikan oleh pasangan kita yang tidak benar menurut kita, ya sudah dilewati saja, ya. Jadi bisa bercermin dari pasangan kita atau istri kita. Yang ketiga,
memang kita bisa bercermin dari anak-anak kita yang selaku kita bimbing. Ya, karena kita, nak, menurutmu Bapak ini, yang kamu senang dari Bapak itu apa? Yang kamu senang dari Abi apa? Aku tuh senang sama Abi karena dikasih duit terus misalnya gitu ya. Oh ya, berarti anak kita senang dikasih duit. Nah itu berarti harus kita perhatikan ya. Nah terus misalnya anak kita bilang, Abi itu kalau diajak main tuh nggak asik. Mesti Abi itu kalau diajak main tuh main handphone sendiri. Misalnya anak kita berkata begitu. Kita sebagai seorang ayah lagi nggak boleh ngeyel, nggak boleh bantah. Oh gitu ya, ya sudah nak, dan Abi catat ya. Makasih ya nak, masukannya buat Abi. Doakan Abi bisa menjadi ayah yang lebih asik, lebih seru lagi buat nemenin main kamu. Nah, sehingga anak kita memberikan feedback, kita juga senang. Karena feedback itu, kita juga bisa berkembang menjadi ayah yang juga lebih baik ke depannya. Nah, ini tool yang sederhana ya. Tuh, jadi tool ini bisa kita sampaikan pada orang-orang yang berinteraksi dengan kita, sehingga kita bisa mendapatkan feedback dari mereka untuk bisa memperbaiki diri kita sebagai seorang ayah. Oh iya, yang menarik, tool ini juga bisa kita lakukan dengan rekan kerja kita, dengan rekan-rekan kantor kita. Kalau kita sama pebisnis, kita bisa menanyai partner kita, menanyai orang-orang yang berinteraksi dengan kita untuk mendapatkan apa-apa yang perlu kita perbaiki. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang sudah bagus dari kita insya Allah bisa terus improve, bisa terus tumbuh. Kita insya Allah bisa menjadi manusia yang beruntung. Nah, apa sih manusia yang beruntung? Adalah dia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Gitu. Nah ini ya, jadi ya lakukan farm homework ini atau PR gitu ya, PR yang menyerang ini, temukan satu hal positif ya. Ini kalau untuk rekan kerja ya, gitu ya, yang dimiliki oleh rekan kerja ada. Kalau rekan kerja, kalau kita sebagai seorang ayah, nah, temukan satu hal positif gitu ya, yang dimiliki oleh pasangan kita. Nah, dan temukan satu hal negatif yang dimiliki oleh pasangan kita. Dan kita juga bisa meminta satu hal yang positif dan satu hal yang negatif tentang diri kita kepada pasangan-pasangan kita. Nah, lakukan setiap hari, lakukan dari waktu ke waktu, setiap minggu, setiap bulan, ya. Nah, pertahankan yang sudah baik dan perbaiki yang perlu ditingkatkan. Kalau ini betul-betul ayah bunda lakukan, satu perbaikan diri setiap hari, dalam 30 hari atau 1 bulan, ayah bunda akan berubah luar biasa, menjadi pribadi yang berubah. Kenapa? Ayah bunda senantiasa bertumbuh dari hari ke hari. Nah, ini sederhana ini yang saya sampaikan, tool yang sederhana. Tapi ketika kita benar-benar menerapkan ini, kita insya Allah akan menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Ini bisa kita gunakan dalam tool keseharian kita, dalam rumah tangga, juga bisa kita gunakan untuk keseharian kita di tempat kerja dan dimanapun. Jadi kita berdakwah, dakwah, dan organisasi, semuanya bisa kita gunakan. Ini sederhana tapi sangat-sangat powerful sekali, luar biasa ya. Nah, oke, gitu ya. Mungkin ini ayah bunda yang bisa saya sampaikan gitu ya, sampai sini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang ayah yang pemenang. Ayah yang pemenang itu ayah yang memiliki citra diri pemenang dan ayah yang berusaha menjadi ayah yang beruntung. Siapa itu ayah yang beruntung? Yaitu ayah yang senantiasa memperbaiki dirinya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Itu aja. Terima kasih Mbak Elva. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakallahu khair Pak Irham atas materi yang telah disampaikan ya Bunda, bermanfaat sekali.
Jadi kurang lebih disampaikan itu pentingnya kita untuk, bukan hanya untuk ayah ya ini, pentingnya kita untuk menjadi sosok yang the winner, yaitu yang pertama percaya bahwa Allah itu selalu ada buat kita, selalu membackup kita gitu. Jadi kita ini percaya akan diri kita, kemudian menjadi sosok yang bertanggung jawab dan sosok yang beruntung, yaitu yang selalu berusaha untuk mengupgrade diri. Seperti itu ya Pak Iram kurang lebih. Baik, nah Ayah Bunda bisa mempersiapkan pertanyaan terbaik. Nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di sini Pak Irham sebagai Direktur Samara Academy Education akan menyampaikan program ya ini tentang Skill Up Financial Family. Baik, monggo tafadhol kami persilakan Pak Irham. Oke, terima kasih Mbak Eva. Ya, Ayah Bunda, mungkin di antara kita ada yang kepingin menjadikan finansial diri dan keluarganya senantiasa bertumbuh. Mungkin ayah sudah berpenghasilan ayah, ya, sebagai seorang pebisnis maupun sebagai seorang employee, ya, sudah penghasilannya lumayan. Tapi mungkin ayah merasa, aku penghasilanku lumayan, tapi kok habis terus, tapi kok nggak berkembang dan sebagainya, ya. Bahkan mungkin ada ya yang mungkin merasa ini aku cari uang banyak sudah susah tapi kok dihabiskan terus, misalnya gitu ya, oleh pasangan ya, oleh istri, atau sebaliknya gitu ya, istri merasa suaminya boros saja, keluarganya nggak bertumbuh secara finansial, ya nggak punya kendaraan, nggak kok dari waktu ke waktu nggak rumah misalnya dan sebagainya. Maka saya melihat ada persoalan ini dalam keluarga. Kami ingin membantu ayah bunda untuk bisa meningkatkan, ya namanya scale up itu meningkatkan finansial ekonomi keluarga. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan pas lebih mendalam, gitu ya. Bagaimana kita bisa scale up finansial keluarga? Bagaimana akhirnya keluarga ini mempunyai financial roadmap, bisa kemana, target jangka panjang keuangan keluarga seperti apa, jangka menengah seperti apa, jangka pendek seperti apa, dan bagaimana akhirnya ayah bunda suami istri bisa kompak dan solid terhadap penataan keuangan keluarga dan lain sebagainya. Dan insya Allah event ini nanti juga akan diisi oleh pemateri-materi yang memang expert di bidangnya masing-masing. Jadi bagi ayah bunda yang berminat memperbaiki finansial keluarganya, gitu ya, atau meningkatkan, gitu ya, sekarang sudah berpenghasilan, sudah lumayan, ingin ditingkatkan lebih baik dan lebih besar lagi, ayah bunda silakan join pada program Family Financial Scale Up. Nah, yang insya Allah gitu ya, akan kita mulai di akhir Maret ini. Mudah-mudahan program ini bermanfaat untuk ayah bunda, yang ayah bunda hari ini sudah berpenghasilan, sudah lumayan, sehingga kalau orang Jawa itu bilang bisa rupo, gitu ya, bisa jadi sakoh finansialnya, dan bisa terus memperbesar dan meningkatkan finansialnya. Nah, kalau ayah bunda berminat mengikuti program finansial Family Financial Scale dari Samara Academy Education, silahkan mendaftar ke Mbak Eva, gitu ya. Nah, bagaimana programnya nanti? Insya Allah kita menggunakan via Zoom. Fasilitasnya, salah satunya ayah bunda akan dapatkan tool-tool, gitu ya, bagaimana akhirnya bisa menyusun finansial roadmap keluarga. Bagaimana akhirnya menyatukan harapan-harapan suami dan istri terhadap finansialnya, sehingga suami dan istri ini menjadi partner yang solid dalam merecovery dan meningkatkan finansial keluarga. Nah, programnya insya Allah seru dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan, men-scale up finansial keluarga. Nah, yang silakan langsung admin saya. Kurang lebih seperti itu Mbak Eva.
Baik, Masya Allah, Jazakallah khair informasinya Pak Irham. Nah itu tadi ya Bunda sudah sempat disampaikan untuk program Family Financial Scale Up. Jadi di sini Ayah Bunda nanti akan bisa ya untuk bagaimana sih caranya mengatur menjadi lebih baik seperti itu ya, mengupgrade. Nah, supaya lebih baik financial keluarga seperti itu Ayah Bunda. Nanti bisa diinfokan lebih lanjut di grup. Nanti akan diinfokan. Kemudian yang mau konsultasi dan diskusi bisa langsung chat ke admin saya ya Bunda. Baik, nanti akan kita lanjut untuk informasi program tersebut. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Nah, bagi Bunda yang mau bertanya, monggo bisa langsung di mungkin raise hand dulu, nanti biar bisa dibukakan audionya. Apakah ada ya Bunda yang bertanya atau bisa juga menulis di komentar. Monggo ya Bunda, apakah ada yang ditanyakan? Baik, sambil menunggu mungkin kita bisa diskusi terlebih dahulu ya Pak Irham ya. Bunda, monggo kalau misalnya ada yang bertanyakan bisa raise hand dan bisa tulis di kolom komentar. Nah, mungkin tadi sempat disampaikan juga untuk menjadi sosok the winner ini memang sangat diperlukan kepercayaan diri. Jadi percaya akan citra diri kita gitu. Nah, gimana cara menempatkan diri nih tentang percaya akan citra diri dengan terlalu berlebihan dalam mempercayai diri gitu atau over PD. Nah, jadinya kan nanti sombong nih. Nah, itu gimana sih cara kita menempatkan diri sesuai porsinya gitu? Oke, pertanyaan menarik Pak ya. Kalau kita itu perlu percaya diri gitu ya. Kalau percaya diri yang umumnya dimiliki dan dibangun oleh masyarakat, itu percaya diri yang berdasarkan dirinya sendiri. Kenapa kamu hebat? Ya saya hebat. Nah, tapi sebagai seseorang yang beriman gitu ya, kalau saya lebih merekomendasikan bahwa kita ini memahami betul bahwa kita ini adalah hamba Allah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk, spesial dan dengan sumber daya yang sudah luar biasa. Jadi PD-nya kita sebagai manusia ini, sebagai seorang ayat, itu PD yang ditantolkan kepada PD yang D-nya besar, dianya besar. Yaitu percaya diri karena kita percaya pada pencipta yang maha luar biasa. Nah, ketika kita itu kuat keimanannya kepada Dia, yang Allah SWT, maka PD-nya kita, percaya dirinya kita, insya Allah percaya diri karena kita kuat penghambaan kita kepada Allah SWT. Nah, kalau seperti itu, insya Allah tidak menjadikan kita sebagai pribadi yang lupa daratan, yang terbang ke atas, gitu ya. Tapi kalau kita percaya diri karena menganggap diri ini hebat, tanpa sandaran akidahnya, maka ini bisa lari kepada kesombongan. Nah, kalau kita seorang beriman, normalnya kita tuh takut kepada sombong. Kenapa kok takut? Karena kita tahu bahwa sombong itu adalah pakaiannya Allah SWT. Dan Allah itu tidak suka ketika hambanya memakai pakaiannya yang bernama sombong. Jadi yang pantas sombong, yang boleh sombong itu cuma Allah saja. Kita ini yang lemah, kita ini yang kurang, tidak pantas sombong. Tapi ketika kita menghadapi persoalan, kita pede. Kenapa? Karena kita punya backingan. Nah, backingan kita, ya kalau kita di jalan ya, misalnya kita itu anaknya Kapolda Jatim misalnya ya, mungkin itu ketika di jalan itu PD-nya luar biasa. Termasuk mungkin lampu merah pun mungkin kita bahas itu kita berani. Ketika kita dihentikan polisi mungkin kita ngomong, ya Pak, pagi ada apa Pak? Saya anaknya ini. Nah, gitu. Kita punya backingan. Nah, ketika kita ini mempunyai fondasi keamanan yang kokoh, kita ini akan menyadari bahwa kita ini punya backingan zat yang mahal luar biasa. Nah, perasaan mempunyai backingan zat yang mahal luar biasa ini menciptakan rasa percaya diri yang membumi, ya, menghadapi makhluk kita percaya diri, tapi kita tidak juga sombong. Nah, kira-kira begitu Pak Elva, percaya diri yang dibangun berdasarkan fondasi keimanan kepada zat yang mahal luar biasa. Baik, Masya Allah. Berarti perlu sekali dengan adanya
akidah juga ya, dibekali akidah dan iman yang kuat gitu, biar nggak lupa daratan. Baik, Pak Irham, ini ada juga pertanyaan dari Bunda Nikmah. Assalamualaikum, mohon penjelasannya untuk menggapai the winner sebagai ayah bunda, sebagai pendamping teman, sahabat untuk anak kita. Kadang keinginan orang tua berbeda dengan keinginan anak. Untuk mempertahankan atau memperkuat agar tidak menyakitkan, bagaimana? Jazakallah khair. Baik, monggo. Oke, siap. Oke, terima kasih dan maaf pertanyaannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berhubungan dengan ilmu kepemimpinan. Ada akidah kepemimpinan yang saya pernah belajar dan saya menarik untuk saya gunakan adalah ketika kita ingin memimpin orang lain, nah, maka kita perlu memahami dia yang ingin kita pimpin, memahami anak kita dengan sepenuhnya. Ada kisah yang menarik yang diceritakan oleh guru waktu itu. Guru saya ini punya beberapa ekor kucing. Nah, kucingnya macam-macam, Mbak Elva. Ada kucing bengal, ada kucing kampung, ada kucing Persia dan sebagainya. Nah, suatu ketika ada kucingnya yang kucing bengal ini, kucing yang kita mungkin mengenal sebagai ya kayak kucing hutan ya, itu bengalnya kayak macan gitu ya, kucing dari takut gagah itu. Ini lagi berantem sama kucingnya yang lain, kucing lokalnya waktu itu. Ketika guru saya ini tidak menghendaki gitu ya kucingnya berantem, apa yang guru saya lakukan adalah kucing bengal itu dipegang leher, bahasanya dicengkewing gitu ya, dipisahkan, maunya dimasukkan ke dalam kandangnya agar nggak nyakar yang lain. Nah, ketika dipegang, si bengal ini berontak. Nah, ketika berontak sama guru saya ini, cengkraman guru saya semakin kuat. Apa yang terjadi? Guru saya dicakar. Dicakar otomatis, waduh, gitu dilepas oleh guru saya. Nah, guru saya berpikir, mana ya caranya memasukkan kucing saya ini, si bengal ini, ke dalam kandang. Akhirnya guru saya itu ingat. Nah, akhirnya guru saya itu ngambil kotak botol makannya, botol tempat makan kucing, diginikan, gitu. Kucingnya akhirnya si bengal ini noleh dan akhirnya mendatangi tempat makan. Jadi ketika mendatangi tempat makan sama guru saya ini, tempat makannya diarahkan ke dalam kandang. Terus habis itu kucingnya ngikut, si bengal ini dituangkan sedikit. Setelah itu tangannya dikeluarkan, makannya dikeluarkan, dan kandang. Nah, guru saya ini langsung bilang, oh, saya yang sudah memahami kucing-kucing saya, yang biasanya sudah bisa memimpin kucing-kucing saya ini, ternyata juga bisa juga bagaimana cara mengarahkan si bengal untuk memasukkan dia ke dalam kandang. Nah, ketika guru saya menggunakan cara yang tidak disukai si bengal, dicengkewing dari, maka guru saya ini tersakiti. Nah, ini kan agar tidak menyakitkan, dicakar oleh si bengal. Kenapa? Karena ternyata guru saya menggunakan treatment yang tidak sesuai dengan siapa si bengal ingin diperlakukan. Maka kata kunci kepemimpinan ayah bunda ketika ingin memimpin keluarga kita, memimpin pasangan kita, memimpin anak-anak kita adalah kita perlu memahami seutuhnya objek atau subjek yang ingin kita pimpin. Kita itu bisa memimpin ketika kita memahami seutuhnya siapa yang kita pimpin, termasuk gitu ya, kita ini bisa memimpin seekor kucing dan hewan-hewan lain kalau kita memahami bagaimana hewan itu ingin diperlakukan, termasuk bagaimana kita mengarahkan kucing. Nah, ternyata dengan ternyata ada kucing yang mau digerakkan dengan kasih cek makan, ada yang diajak main sehingga tertarik. Nah, kita perlu menjadi orang tua, menjadi leader bagi anak-anak kita, dan kita perlu memahami seutuhnya anak-anak kita, sehingga kita tahu, oh anak saya ini sukanya begini, kalau diberikan nggak suka, nah maka jangan dipaksakan hal-hal yang
dia tidak ingin diperlakukan. Treatment-treatment yang tidak dia sukai, jangan digunakan. Gunakan treatment-treatment yang dia nyaman. Ya. Jadi kata kunci adalah bagaimana menggapai the winner sebagai ayah bunda, sebagai pendamping, teman, dan sahabat untuk anak, maka kita perlu menjadi orang tua yang memahami anak seutuhnya, agar kita bisa mengarahkan anak kita sesuai dengan bagaimana anak kita ingin diarahkan atau treatment untuk mengarahkannya seperti apa. Itu. Terima kasih Pak Elva. Baik, jazakallah khair Pak Irham atas jawabannya. Baik, Bunda Nikmah, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau barangkali ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan tersebut? Atau mungkin Ayah Bunda juga ada ingin pertanyaan yang lain yang mau disampaikan? Monggo, kita masih ada waktu. Insya Allah sudah jelas ya Bunda Nikmah? Baik. Baik Bunda Nima, matur nuwun jazakillah khair atas pertanyaannya. Dan untuk Ayah Bunda, cukup ya pertanyaannya? Jika sudah tidak ada lagi, kita tutup untuk webinar dan sesi pertanyaan pada malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari pemateri kita, Pak Irham, ada closing statement yang akan disampaikan? Oke, terima kasih Mbak Nima. Jadi kalau saya simpulkan gitu ya, materi 2 hari ini, gambar saya simpul materi 2 pertemuan ini, bagaimana kita bisa menjadi seorang ayah yang pemenang. Pertama, kita harus meyakini bahwa ternyata kita ini bahkan sebelum diciptakan adalah sebuah pribadi pemenang, adalah seorang pribadi pemenang. Yang kedua adalah kita perlu menyadari betul bahwa kita ini adalah ciptaan zat yang maha luar biasa, zat yang kemampuan unlimited, dan setiap barang ciptaan itu mewakili sifat-sifat penciptanya. Dan yang ketiga, setelah kita menyadari itu, maka kita perlu mengenali diri kita. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Itu kita kuasai betul, kita perlu ketahui betul, sehingga kita bisa lakukan yang keempat, yaitu self-renewal, perbaikan diri terus-menerus, sehingga kita menjadi ayah atau bunda yang senantiasa bertumbuh dari hari ke hari. Nah, dan yang kelima, kita perlu mempunyai goal-goal, target-target dalam kehidupan, dalam sebagai ayah seperti apa, sebagai suami seperti apa, sebagai sahabat seperti apa. Dan target-target itu perlu kita miliki rasa keinginan yang sangat mendalam untuk benar-benar ini ingin kita wujudkan, ingin kita capai dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus belajar dan bertumbuh melakukan perbaikan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, lakukan ini secara istiqomah, insya Allah ini akan menjadi pertumbuhan, tahapan-tahapan pertumbuhan yang insya Allah menghantarkan ayah bunda menjadi ayah bunda pemenang, menjadi ayah-ayah bunda yang diharapkan bisa menjadi ayah bunda, dicintai anak-anaknya, bisa mengarahkan anaknya menjadi pemimpin-pemimpin kaliber dunia. Apa itu pemimpin kaliber dunia? Dia adalah seorang khalifah fil ard. Nah, tujuan kita diciptakan itu kan selalunya sebagai khalifah fil ard. Kalau guru saya mengajarkan membahasakan khalifah dengan sederhananya itu adalah pemimpin kaliber dunia. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ayah-ayah, bunda-bunda, bisa melahirkan, mendidik, dan mempunyai anak-anak yang telah menjadi pemimpin kaliber dunia. Karena anak-anak yang menjadi pemimpin kaliber dunia, insya Allah akan mampu membereskan persoalan-persoalan, tantangan-tantangannya dalam kehidupan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya undur diri. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Pak Irham atas closing statement-nya. Dan Ayah Bunda juga akan mengucapkan terima kasih karena sudah bersama-sama kami belajar di sini. Dan untuk Ayah Bunda yang mungkin
minggu kemarin belum sempat ikut materinya, belum sempat mengikuti materinya, bisa buka di side channel YouTube. Jadi sudah ada rekaman Zoom-nya ya Bunda, dan ataupun ayah Bunda yang tertinggal untuk materi pada hari ini juga bisa cek nanti di side channel. Alhamdulillah beralamin. Kalau gitu kami ucapkan jazakumullah khair untuk ayah bunda yang sudah bergabung pada webinar pada malam hari ini, dan juga kepada sponsor yang telah mensupport Samara Academy Education sampai sekarang. Baik, mari kita tutup webinar pada malam hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.